Uh, oh ya, terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman yang udah mau menyempatkan untuk hadir. Ya walaupun udah mulai kuliah nih, mungkin lagi sibuk-sibuknya tugas-tugas, tapi masih mau buat hadir, buat kita sama-sama belajar gitu. Ya jadi uh, buat malam ini kita bakalan belajar apa nih Mas Ali? Untuk malam ini apa? Tetap STM 32 dan kembali ke GPIO lagi, tapi lebih detail aja. Oke, siap. Oke, siap Mas Ali. Sudah siap? Siap. Oke. Ya, kita langsung aja ya teman-teman. Silakan Mas Ali. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Victor, terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah. Ya. Oke. Jadi hari ini kita Kita kembali lagi. Di sini kita akan membahas GPIO lagi, tapi di sini menggunakan STM 32 dan sebenarnya sudah pernah dibahas, cuma nggak terlalu detail waktu kita sebelumnya, yang waktu itu pakai register atau bare metal ya istilahnya waktu itu. Sebenarnya kurang tepat untuk disebut bare metal, lebih tepatnya disebut programming by register. Oke, tapi sebelum masuk, mungkin dari teman-teman untuk alat-alatnya apa sudah lengkap? Minimal STM 32-nya dulu lah. STM-nya sudah. STM-nya ada? Ada. Oh, sip. Oke, kalau komponen-komponen lainnya kayak LED atau button itu sudah ada belum? LED bekas banyak, Mas. Oke, mantap. Ya, berarti bisa lah. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ini kan mungkin nostalgia dikit. Sebelumnya sempat saya tunjukin program sejenis kayak gini dan pernah juga kan teman-teman kita nyoba bareng-bareng waktu itu pakai Proteus tapi. Nah, di sini kira-kira dari kode ini ada yang tahu nggak ini kode apa kira-kira? Apa program yang dijalankan? Mungkin ada yang mau berpendapat? Oh ya, Mas, izin berpendapat. Oke. Biasanya itu program itu Blink LED, Mas. Blink LED di pin berapa? Pin 13. Port apa? Itu nggak tahu. Oke. Mungkin ada yang Ada yang tahu port berapa? Kok port berapa? Port apa? A, B, C, D? Ya, tadi ada yang on mic. Kalau misal memang belum, ya nggak apa-apa. Hari ini kita bahas kok. Ya, jadi benar ini program Blink LED menggunakan by register. Jadi abstraksinya cuma abstraksi register aja. Kita nggak pakai digital write ataupun hal GPIO write, nggak. Kita langsung akses registernya. Ayo gimana kok tahu-tahu bisa dapet program seperti ini? Kayak di sini kan ada, ini pointer saya kelihatan ya. Ini kan ada ini APB2INR, ini maksudnya apa? Terus habis itu kok tahu-tahu ada CRH, terus ODR itu apa sih? Terus habis itu kok ada angka-angka, ini maksudnya apa sih? Dapatnya dari mana juga? Nah, itu yang bakal kita bahas. Oke. Langsung aja ya. Jadi kalau kita lihat di sistem arsitekturnya STM 32, itu kan ada bus namanya. Ya ini ada peripheral busnya kan di sini, advanced peripheral bus. Yang mengakses di
di sini kan saya sebenarnya mau mengakses port C pin 13, berarti kan GPIOC. Kalau mau ke GPIOC, berarti saya harus bisa mengakses peripheral bus 2. Nggak perlu mengakses yang peripheral 1 karena nggak ada di sini GPIOC. Di sini GPIOC. Ini arsitektur microcontroller STM32 seperti ini. Ini F1 sih, Cortex M3, arsitektur ARM. Oke, berarti kan langkah pertama dalam program ini adalah mengenable jalur busnya itu biar bisa diakses. Oke, makanya jadinya seperti ini. Ini diambil dari PDF dokumentasinya PDF reference manualnya STM32 sendiri. Jadi bisa diakses di internet dan saya kemarin udah bikin repo GitHub yang mana saya masukin PDF-nya. Dan kalau kalian mau nyari di Google pun bisa langsung ketemu reference manual STM32F1 itu langsung ketemu. Oke. Ini jadi seperti ini. Kalau kita mau enable clock-nya seperti ini. Jadi ini ada address ya, address 0,0x18 ini maksudnya instruction setnya. Jadi di komputer itu sebenarnya bahasa pemrograman pada akhirnya itu hanya kumpulan dari instruction set yang diabstraksikan sampai sekarang kan kita pakai bahasa C, pakai bahasa C++, ada macam-macam kan, itu sebenarnya cuma abstraksi. Aslinya itu hanya kumpulan-kumpulan angka-angka ya seperti ini. Nah, ini untuk mengakses registernya itu kita mengakses address 18 heksadesimal ya. Itu caranya ini, kalau misalnya ada address di sini itu maksudnya dia itu ditambahkan ke addressnya base-nya itu sendiri, RCC base. RCC base itu berapa? Nanti bisa kita cari juga di VS Code-nya, itu bisa kita lihat definition-nya. Jadi di plus dan habis itu kita set dengan ini untuk IO port C itu kita enable seperti itu singkatnya. Bentar ini saya. Nah, ini juga kelihatan IO port C ini maksudnya berapa? Ya ini. 1 di shift register 4. Itu hasilnya berapa? Nah, itu yang jadi nilai untuk mengset IO port C dari APB2, dari bus peripheral 2. Ini kan hasil shift registernya. Nah, ini kan jadi gini. Ada terus cara memahaminya juga ya. Cara memahami ini kan kalau di PDF-nya itu kan ada tabel seperti ini. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu ya ini. Ini masing-masing bit dari angka-angka itu mewakili posisi dari ini set instruction-nya. Nah, kita kan mau ngakses IO port C. Kita mau mengenable. Kalau mau mengenable itu, jadi kan kita harus mengakses ini 4 ini kan. Kalau kita buat jadi dalam bentuk binary, ini kan berarti 0 0. Ini yang pertama ini masuk sini 0-nya. Berarti kita nggak enable. Ini juga nggak kita enable. Ini nggak kita enable. Kita enable yang ini. Bentar, tempat saya azan.
Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini seperti inilah kurang lebih apa gambarannya. Nanti kalau misalnya apa masih ada yang kurang dipahami, boleh kok tanya lagi. Kita nanti punya banyak waktu. Oke. Ini kita lanjut, berarti itu kan tadi udah mengenable bus peripheralnya. Sekarang berarti kita set kayak kalau di Arduino itu ada pin mode ya. Ya ini kita set set bahwa porsi pin 13 itu adalah output. Caranya gimana? Ya konsepnya sama. Jadi kita harus harus pastikan dulu ini address offset ini maksudnya ini ditambahkan ke GPIO base yang C ya. Untuk CRH-nya kita set dulu, baru habis itu kita ini set untuk untuk GPIO-nya, untuk configuration registernya. High ini maksudnya ini. High ini jadi di portnya STM32 itu kan ada 15 port ya. 0 sampai 15. Low itu 0 sampai 7. Sedangkan high itu 8 sampai 15. Jadi kalau kita bikin mappingnya juga seperti tadi itu. Kita mau set ya. Ini kita set modenya pin 13 sebagai sebagai output dan maksimal speednya 2 MHz aja, guys. Berarti kan ini angka-angka ini ya. Ini angka-angka heksadesimalnya. Kalau pakai biner lebih mudah dipahami di sini karena memang ada 4 bit data. Ini maksudnya 0000. Di sini kalau kita masukkan ke pin 8 aja dulu. Pin 8 0000 kita pahami maksudnya apa? 0 yang ini CNF-nya. Berarti maksudnya dia di outputkan tapi juga input mode. Jadi maksudnya ini kosong sebenarnya, nggak kepake akhirnya. Nah, kita kalau kita langsung ke pin 13 ini kan 8, 9, 10, 11, 12, nah ini 13 nih. Sama ini kalau kita urutin, ini 2 kan kalau kita angka 2 heksadesimal itu kan sama dengan 0010 kalau di binary. Nah, ini 13. 13 berarti kan ini maksudnya sebagai in output mode. Karena kita mau jadikan output kan. Kita pahami dulu ini 10. 10 berarti kan output mode. Output mode. Oh, yang ini 10. Output mode 2 GHz. Berarti ini habis itu 00 maksudnya ya udah general purpose output push pull. Nanti kalau mau di pull up tinggal di di high ataupun kalau di push, kita kalau mau di pull down itu tinggal di low logiknya. Biasanya kalau sebenarnya pull up pull down nanti di input sih kita bahasnya. Oke. Ini sampai
set output dulu, set mode ini ekivalennya kalau di Arduino itu ya pin mode gitu, pin mode. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bagian intinya, jadi untuk set resetnya pakainya ini, output data register. Ini nggak saya masukin ya waktu itu, tadi cuplikannya ini. Tapi ya sama caranya seperti sebelum-sebelumnya, tinggal ditambahkan aja. Kita ingin mengaktifkan pin 13 ya sudah, berarti kan aktifkan logikanya 1, kalau non aktif atau low ya udah logikanya 0. Ya udah berarti seperti itu aja. Ini kan kalau kita urutkan, ini kan 0 sampai ini 15, berarti kan ini yang satu ini 13 nih. Untuk set kita pakainya operasi OR, untuk reset kita pakainya operasi AND, dan itu pun kita negasikan dulu. Ini kita negasikan. Adapun ini ada delay ini. Sebenarnya ini delay asumsi saja, diasumsikan 500.000 mikrosekon ataupun 500 milisecond atau setengah detik. Tapi itu nggak akurat delay menggunakan metode seperti ini. Nanti ada metode-metode delay yang lebih akurat, kita pakainya nanti pakai SysTick ataupun pakai timer, tapi itu nanti kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya aja. Ya, jadi untuk singkatnya seperti itu kalau konsepnya programming by register. Jadi memang harus sering-sering baca PDF reference manualnya dari STM32, dan setelah itu sering latihan, dan juga ya kalau kalian memang suka teka-teki, suka puzzle, ya gaya pemrograman ini sangat cocok untuk kalian sebenarnya. Oke. Ini tinggal latihan-latihannya aja, tapi sebelum masuk ke latihan ini sebenarnya silakan kalau kalian mau coba dulu untuk programming BlinkLab dulu aja. Linknya bakal saya kirim, saya udah upload repo GitHub untuk BlinkLab-nya ini. Lalu nanti latihannya ini di GitHub pun juga ada PPT ini, bisa kalian akses semua. Oke, jadi nanti bikin traffic lab pakai lab, nanti akses port B, gimana caranya kalian rangkai LED-nya dan kalian program, terserah durasinya berapa masing-masing lampunya. Lalu ini membaca input dari button. Nanti silahkan sekalian dicoba-coba itu akses GPIO IDR itu seperti apa, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Izin stop share screen. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau belum ada ini saya share dulu ya link-linknya. Saya share di grup untuk repo GitHub-nya. Lalu untuk reference manual saya share juga. Sebentar.
itu valid untuk F101, 102, 103 sampai 107. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu atau silakan yang mau mencoba dulu aja ya. Waktunya banyak. Jadi kalian juga bisa nyoba sampai apa nah? Sampai ini yang apa? Latihan-latihannya itu. Akses button. Nanti kalau ada masalah, ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanya aja. Oh ya, mungkin apa? Ada yang belum ini, belum paham untuk caranya bikin project baru di platform I/O. Atau masih pada ingat yang waktu kita udah pertemuan keberapa ya? Ya beberapa pekan sebelum inilah itu udah sempet sih pakai CMSIS itu. Tapi semisal ada yang lupa atau ada yang kesulitan, silakan langsung tanya aja.
kalau misalnya, oh maaf ya baru bukaan chatnya ya. Kalau misalnya apa namanya, misalnya ini belum punya barangnya, ya coba aja di simulatornya nggak apa-apa. Saya waktu itu nggak terlalu menyarankan simulator ya gara-gara mudah ngebug dan ya banyak masalah. Tapi kalau misalnya kalian bisa pakai simulator ya nggak apa-apa. Lebih lebih baik kalau asli biar sekalian paham cara akses anunya juga soalnya cara akses apa akses hardware. Oke, saya kasih waktu sampai jam 8 lebih 10 menit lah. 8 lebih 10 menit itu nanti ya terakhir apa terakhir kalau kalian mau nunjukin atau kalian mau eh, tanya-tanya lagi mungkin tadi saya kecepatan atau gimana santai aja kalau misalnya apa nanti setelah 8 lebih 10 anu saya kasihkan saya kembalikan ke Mas Victor lagi tapi sekarang ya saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan.
Saya cek-cek. Oke, masih 1 menit lagi, cuma ini saya minta tambahan waktu dikit. Jadi kayaknya ada yang kesulitan dalam memulai project itu sendiri, dalam membuat project awal. Oke, di platform IO ya. Jadi di sini saya mau izin share screen lagi sebentar. Oke, saya izin share screen-nya. Mungkin untuk dari teman-teman Roboholic yang bagian ngerekam, ini direkam apa enggak sih? Kalau misalnya direkam, mungkin bisa nanti ini di cut sebagai bagian pentingnya lah. Ini mungkin bisa dikasih judul video tersendiri, jadi video tersendiri, nanti judulnya cara memulai project baru di platform IO. Ini konteksnya untuk STM32 dan pakai register programming lah. Jadi kita buka aja VS Code, kita open platform IO-nya, home-nya. Nah, untuk memulai project baru, klik new project. Ini kalian kasih nama terserah apa ya. Misal project baru gitu ya. Lalu boardnya kalian ketik aja STM32 103 C. Kalau punya kalian C8 ya pakai C8, kalau punya saya ini boardnya C6 kebetulan, berarti pakai C6. Enter. Frameworknya diganti CMSIS. Terus location-nya ini nanti bisa kalian ini nanti kalian bisa pilih lokasi sendiri atau pakai default aja. Nanti finish. Yes. Nah, nanti kan langsung terbentuk ini nih. Ada include, ada lib, ada source, ada platform ininya untuk konfigurasi ya. Nah, di sini ini kalian kalau mau bikin program baru, ya sudah tinggal ini new file di source ini di src, terus tulis aja main.c atau .cpp terserah. C lah. Oke. Terus kalian bisa menulis programnya seperti itu. Nah, untuk kasus yang tadi, kalau misalnya teman-teman mau pakai program saya, ya tinggal copy yang isinya yang di main.c-nya aja, itu di copy, di paste ke sini, udah selesai. Seperti itu. Ini misal. Berarti kan ini cpp. Nah, ini misal saya copy. Saya build. Nah, sukses. Jadi kalau misalnya mau di program, ya tinggal di-upload aja. Seperti itu. Izin stop share screen ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau memang benar-benar nggak ada lagi, saya kembalikan ke Mas Victor. Ada? Oke, kalau belum ada, saya waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Victor. Oke, ya, makasih Mas Ali ya. Jadi ya makasihlah sudah menyampaikan materi singkat buat hari ini, dan
Jadi lebih bervariasi gitu lah. Jadi teman-teman langsung bisa nyoba sendiri, masalah cuma nyediain resource. Nah, teman-teman tinggal nyoba sendiri, apalagi enak kalau udah ada device atau hardware-nya langsung gitu ya. Oke, itu sih dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada kesulitan di nyoba-nyoba ini yang barusan, nah nanti bisa tanya di WA grup aja ya. Jadi gitu sih. Untuk yang barusan tentang yang di request Mas Ali yang record bagian barusan yang bikin baru itu aman teman-teman yang record. Siapa nih yang record nih? Ada Mas Radit sama Dalung, aman? Bagian mana, Mas? Yang barusan? Ya, aman, Ya. Mas. Oke, siap. Oke, nanti minta tolong itu tadi ya, di cut bagian itu aja, nanti disendirikan gitu loh. Ditaruh playlist baru yang kayaknya ada deh, udah ada kemarin-kemarin. Nah, nanti taruh playlist baru itu aja. Oke ya, aman? Oke, Mas. Oke, siap. Makasih. Ya, jadi itu ya. Sekian buat malam ini teman-teman ya. Makasih udah hadir. Makasih juga Mas Ali udah menyempatkan waktu dan mengisi sharing sama teman-teman, dan ya semoga next kita bisa ketemu lagi lah, nggak cuman online tapi bisa offline setelah lulus sih. Oke gitu teman-teman ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup dulu buat hari ini, tak tutup. Ya tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Sama silakan kalau mau live room. Mas Victor, Ya halo. yang dikatnya bagian mananya, Mas? Yang itu tadi yang waduh. Nanti upload aja lah, nanti tak ini aja, tak anunya aja. Upload normal aja. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke.